Puji nama Tuhan, hari ini kita dapat beribadah kembali. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Hari ini dimanapun kita berada, kita mau tetap memandang Yesus. Kita mau tetap setia beribadah kepada Dia. Haleluya Yesus. Kami mau beri kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau sembah Engkau Allah yang kudus, Allah yang hidup. Oh
hati memulai ibadah ini Tuhan. Baik kami yang melayani maupun yang dilayani Tuhan, Kau memberikan kami sukacita yang sama Tuhan. Kau menyenangkan hati-Mu melalui setiap pujian dan penyembahan kami Bapa. Mari Engkau Tuhan tutup bungkus setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami memulai ibadah ini Tuhan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. pujian bagi Allah kita. Haleluya. Dia mati bagiku, dia juga bangkit bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hallelujah.
Jemaat Tuhan, persilakan duduk. Hari ini kita butuh firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Saat mau masuk ke hadirat Tuhan, kita mau mempersembahkan yang terbaik. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian menaikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku mengabdi dirimu, melihatlah kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian menaikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, amin, serta nebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, kekudusan-Mu melingkupiku. Haleluya Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami boleh dimampukan, kami boleh dikuatkan Tuhan. Lebih daripada Tuhan, pada hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami mau sambut Tuhan, firman Tuhan yang penuh sukacita dan antusias. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Saudaraku, dalam ibadah kita hari ini yang akan disertai dengan perjamuan kudus, saya ajak saudara untuk melihat kembali surat Roma pasalnya yang kelima, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Saya baca untuk kita, kalimatnya bertuliskan demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati.
Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudaraku, Rasul Paulus menjelaskan kepada kita arti dari kematian Kristus. Hal yang pertama, saudara-saudara, yang dijelaskan oleh Rasul Paulus adalah alasan mengapa Kristus harus mati. Ayatnya yang ke-6 dari Roma pasalnya yang ke-5 menunjukkan kepada kita, saudara-saudara, Kristus mati ketika kita masih berdosa. Kristus mati ketika kita masih durhaka. Kristus mati ketika kita masih dalam keadaan lemah dan tidak berdaya karena dosa. Dengan bahasa sederhana, saudaraku, kematian Kristus adalah untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Dalam keadaan tidak berdaya, sebagai orang-orang berdosa dan orang-orang durhaka, maka kita tidak punya kemampuan untuk menolong diri kita sendiri. Kita tidak punya kemampuan untuk membebaskan diri dari dosa. Kita tidak punya kemampuan untuk lari dari kedurhakaan. Tapi justru Yesus mati pada saat kita masih berdosa. Dengan bahasa sederhana, saudaraku, saya ingin mengatakan seperti ini. Keberdosaan kita, segala kelemahan kita, dan kedurhakaan kita telah dihapus oleh Tuhan melalui kematian Kristus. Dengan bahasa sederhana, saudara-saudara, Kristus mati karena dosa-dosa kita. Kristus mati untuk menyelesaikan persoalan dosa kita. Kristus mati untuk menyelesaikan keberdosaan kita. Di tengah-tengah ketidakberdayaan seperti itu, saudara-saudara, Kristus mau mati untuk kita. Itu sebabnya, saudaraku, hal pertama yang saya ingin ingatkan kepada saudara, kalau Kristus sudah mati karena dosa-dosa kita, kalau Kristus sudah menebus kita dari keberdosaan dan kedurhakaan kita, saya ingin kita tidak melakukan dosa lagi, saudara. Teruslah sekarang hidup dalam kebenaran kepada kebenaran, sampai kebenaran yang sempurna itu kemudian menjadi milik kita selamanya. Jadi, kematian Kristus bukanlah sesuatu yang memalukan. Kematian Kristus bukanlah sesuatu yang menyedihkan. Justru sebaliknya, kematian Kristus adalah untuk menyelesaikan keberdosaan kita. Hal kedua yang saya mau saudara mengerti sekarang adalah kita membaca ayatnya yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudaraku, hal kedua yang saya ingin saudara mengerti adalah ketika Kristus mati di kayu salib, Ia bukan sekedar mati, saudaraku, tapi darah-Nya tercurah, tubuhnya dihancurkan. Dia mati bukan hanya karena dosa-dosa kita, tetapi oleh darah-Nya
kita diselamatkan dari murka Allah. Dengan bahasa sederhana, saudaraku, darah Kristus menyelamatkan kita dari penghukuman. Darah Kristus menyelamatkan kita dari hukuman kekal yang seharusnya menjadi bagian kita. Allah membebaskan kita dari murka Allah. Allah membebaskan kita dari segala ketidakberdayaan itu. Saudaraku, ayat itu menunjukkan dengan satu kalimat yang luar biasa. Saudara bisa membaca ulang, kalimatnya berkata begini: kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Garis bawahi, saudara-saudara, kita pasti. Dengan kata lain, saudaraku, kematian Kristus benar-benar membebaskan kita. Bukan hanya dari dosa, bukan hanya dari keberdosaan, bukan hanya dari kedurhakaan, bukan hanya dari segala kelemahan kita, tetapi juga membebaskan kita dari penghukuman, dari murka Allah yang kekal itu. Sudah sepatutnya, saudara-saudara, kita manusia yang berdosa mendapatkan penghukuman. Tetapi Allah dengan segala kebaikannya, saudaraku, telah memberikan Yesus Kristus mati untuk kita. Dan oleh darahnya, kita diselamatkan dari penghukuman Allah. Hal kedua ini, saudara-saudara, saya ingin menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita sudah dibebaskan dari penghukuman, kalau kita sudah tidak menerima murka Allah lagi, itu artinya, saudara-saudara, kita dibebaskan. Kita diberikan kebebasan untuk hidup di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Doa saya kepada Tuhan, saudara-saudara, adalah mulai hari ini, saudaraku, kita bukan hanya meninggalkan dosa, tapi kita belajar hidup. Kita hidup di dalam kebenaran Allah. Kenapa, saudaraku? Karena tidak ada lagi murka Allah yang akan turun atas kita. Selama kita ada di dalam Yesus, selama kita ada di dalam kebenaran, maka selama itu pula, saudara-saudara, tidak akan ada lagi murka Allah untuk kita. Pertanyaannya sebenarnya sederhana, saudaraku. Seberapa mengerikankah yang disebut dengan murka Allah itu? Saudaraku, kalau saja saudara mengerti mengapa Paulus berkata kita dibebaskan dari murka Allah, maka saudara akan segera paham dengan contoh seperti ini. Bila seseorang hidup dalam sebuah kerajaan, maka hukum itu, saudara-saudara, bukan saja hukum yang tertulis, tetapi apa yang dikatakan oleh raja. Jadi, sabda raja itu juga merupakan sebuah ketentuan hukum. Dan kerap hukum-hukum yang tertulis itu kalah oleh sabda raja, saudara. Nah, bila seorang raja murka, lalu dia menetapkan sebuah penghukuman bagi seseorang, katakanlah orang itu dihukum mati karena pelanggarannya, maka saudara-saudara, tidak ada lagi yang bisa membuat orang ini menjadi diampuni, kecuali raja itu mencabut perkataannya, kecuali raja itu membatalkan penghukumannya. Allah tidak pernah membatalkan penghukuman, saudaraku. Hukuman yang sudah jatuh harusnya tetap jatuh. Hukuman yang sudah ditentukan harusnya tetap ditentukan. Tetapi sekarang Kristus telah menggantikan posisi itu. Kristus menjadi seorang pesakitan. Kristus menjadi seorang yang dihukum oleh karena kita. Supaya apa, saudaraku?
supaya kita dibenarkan oleh Allah, supaya kita dibebaskan dari murka Allah. Dengan demikian, saudara-saudara, kita menjadi orang-orang yang merdeka. Kita menjadi orang-orang yang terbebas. Bebas dari dosa, bebas dari penghukuman. Karena itu pada bagian yang kedua saya ingin berkata, saudara-saudara, mari hiduplah sebagai orang merdeka. Gunakanlah kemerdekaan itu dengan baik. Saya ajak saudara membaca Galatia pasalnya yang kelima, saudara-saudara. Saya baca untuk kita. Galatia pasalnya yang kelima, saudaraku. Ayatnya yang pertama bertuliskan demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudaraku, Paulus jelas supaya kita benar-benar merdeka, supaya kita benar-benar bebas dari murka Allah. Kematian Kristus, oleh darahnya kita diselamatkan dari murka Allah. Sebab itu saudara-saudara, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi melakukan hal-hal buruk, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman, sehingga kita kembali kepada penghukuman Allah. Jangan, saudara. Hal ketiga sekarang yang saya ingin saudara mengerti, mari kita membaca saudara-saudara dalam ayatnya yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih berseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudaraku, ada hal yang menarik. Kristus bukan saja mati, Kristus bukan saja dikuburkan, tapi Kristus juga bangkit dari kematian. Dalam ayat yang ke-10 ini, Paulus memberikan penjelasan yang luar biasa, saudara. Kalau kematiannya telah menghapus dosa-dosa kita, kalau oleh darahnya kita telah dibebaskan dari murka Allah, dan karena kematiannya kita diperdamaikan oleh Allah, maka apalagi yang akan terjadi atas kita, saudara-saudara, bila Kristus hidup? Rasul Paulus kemudian berkata, kita akan diselamatkan oleh hidupnya. Dengan bahasa sederhana, saudaraku, Rasul Paulus ingin menjelaskan kepada kita, bila kematiannya telah memberikan banyak manfaat untuk kita, bila pengorbanannya di kayu salib dengan darah yang tercurah memberikan kita kebebasan dari murka Allah, maka kebangkitan Kristus, hidupnya Kristus akan memberikan hal-hal yang besar untuk kita. Saudaraku, apa yang membuat kita takut hari-hari ini? Bila kita melihat berita, bila kita mendengar kabar-kabar yang terjadi di sekitar kita, entah bencana alam, entah musibah, entah pandemi, kondisi ekonomi yang semakin sulit, semuanya menakutkan, saudara. Tapi saudara tidak boleh lupa, kita sudah diperdamaikan oleh Allah pada waktu Yesus mati. Maka sekarang ketika Yesus hidup, kita akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudaraku, apa yang membuat kita menjadi takut? Saya ingin mengajak saudara membaca satu ayat lagi yang terdapat dalam Roma pasalnya yang ke-8. Sekarang saya ajak saudara untuk membaca Roma pasalnya yang ke-8. Saya baca ayat 34 mulai. Yesus Kristus yang telah mati
bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dengar baik-baik saudaraku, Yesus Kristus yang telah mati lalu bangkit dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka sekarang dia menjadi pembela kita. Dia menjadi orang yang membela kita. Dia menjadi orang yang membela kita. Ingat itu saudaraku, dia menjadi pembela kita. Dalam hal apa kita dibela, saudara-saudara? Saya ajak saudara membaca lanjutnya dari Roma pasal 8 tadi. Saya baca sekarang ayatnya yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudaraku, Paulus menyebut, kalau Yesus bangkit, kalau Yesus sudah menang, kalau Yesus sudah bersama-sama dengan Allah, maka kita menjadi orang yang lebih dari pemenang, orang yang lebih dari orang-orang yang berlomba sebagai. Pertanyaannya adalah, menang dari hal apa, saudara-saudara? Saya mundur sekarang untuk membaca ayatnya yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Saudaraku, Paulus kemudian merinci, kalau kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, apa yang membuat kita takut hari-hari ini? Kita bukan saja seorang pemenang, tapi kita telah menerima perdamaian itu, saudara-saudara. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kemenangan yang Tuhan beri untuk kita. Berita di luar memang bisa membuat kita takut, tapi dengar firman Allah ini, saudara. Kita lebih dari orang-orang pemenang. Kita lebih dari umat Allah yang diberi kemenangan oleh Tuhan. Pegang itu baik-baik, saudaraku. Karena itulah yang akan memampukan kita. Itulah yang akan menolong kita menghadapi berbagai situasi-situasi yang sulit sekalipun. Doa saya kepada Tuhan, saudaraku, kita menjadi orang-orang yang menang. Kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Perjamuan kudus yang akan kita lakukan hari ini menjadi bukti bahwa Yesus telah menjadi seorang pemenang. Saudara dan saya menjadi umat-umat pemenang. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kalau Engkau telah mati bagi kami, sementara kami ada di dalam dosa, sementara kami tidak berdaya, dan sementara kami ada dalam kedurhakaan. Kasih-Mu yang luar biasa Tuhan telah membuat Engkau rela mati bagi kami pada saat kami tidak berdaya. Itulah sebabnya kami bersyukur oleh darah-Mu, oleh pengorbanan-Mu, kami bukan saja mendapatkan pengampunan dosa, kami bukan saja dibebaskan, tapi kami juga bebas dari murka Allah yang kekal itu. Terima kasih Tuhan, kalau dengan kematian-Mu dan dengan kebangkitan-Mu, Engkau memberikan kami damai sejahtera itu. Engkau memperdamaikan kami dengan Allah, sehingga kami menjadi umat yang terlindungi, umat yang terjaga, umat yang terpelihara. Berkati anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdiri, kita bersiap untuk menerima perjamuan Tuhan.
Sementara saudara bersiap, bersama-sama kita akan menyanyi pujian Salibnya, salibnya teramat mulia. Haleluya. Mari kita mengangkat roti di atas tangan kanan kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami menikmati lagi perjamuan Tuhan bagi kami sekalian. Sucikan dan kuduskan setiap kami. Layakkan kami Tuhan, sehingga pelayanan yang dikerjakan pagi hari ini adalah pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap kami. Layakkan kami Tuhan. Kami siap untuk menyambut roti dan air anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah sekarang kita mengangkat roti di atas tangan kita. Dan dengarlah firman Allah yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan tubuh perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan. Sekarang kita angkat cawan di atas tangan kanan kita. Dan dengarlah firman Allah yang berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita minum darah perjamuan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Karena kebaikan-Mu kami menikmati lagi persekutuan yang indah bersama-sama dengan Engkau di dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami tahu ada banyak hal baik yang Engkau sedang kerjakan di tengah-tengah kami. Itulah sebabnya Tuhan, nyatakanlah terus segala kebaikan-Mu bagi kami sekalian. Kami bersyukur buat perjamuan Tuhan hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdiri. Kita akan berdoa syafaat dan menutup ibadah kita hari ini. Bapa di dalam sorga, hari ini kami datang kepadamu Tuhan, dalam ibadah yang disertai dengan perjamuan Tuhan ini. Berdoalah kami bagi bangsa dan negara kami Tuhan, bagi para pemimpin kami Tuhan. Nyatakanlah kebaikan-Mu atas bangsa kami, dan biarlah bangsa kami menerima segala kebaikan Tuhan atasnya Tuhan. Berdoalah kami buat para pemimpin-pemimpin kami, TNI, Polri, Bapak Presiden sekalipun, mereka semua ada di dalam tangan perlindungan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, di mana saja mereka berbuat bakti kepadamu, di sanalah Engkau turun
menolong dan memberkati mereka. Berdoalah kami Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam menghadapi bencana, baik yang ada di Sulawesi maupun yang ada di Kalimantan, bahkan yang ada di tanah Jawa sekalipun Tuhan. Kasih sayang-Mu turun menghiburkan dan menguatkan mereka Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sudah berbuat bakti kepadamu. Turunkanlah kiranya berkat-Mu ke atas pribadi demi pribadi, bahkan rumah tangga demi rumah tangga. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami ada di dalam tangan pemeliharaan-Mu. Saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang Tuhan tambahkan usia di bulan Februari ini Tuhan, biarlah kasih sayang-Mu tetap limpah atas mereka sekalian ya Tuhan. Hamba-Hamba-Mu yang melayani Engkau, pemain musik, tim multimedia, pemimpin pujian, sound system, Tuhan Engkau menolong dan memberkati mereka. Pakai mereka menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Berdoalah kami untuk tangan-tangan yang sudah terulur bagi persembahan pelayanan di GPDI Sunter Tuhan. Bahkan mereka yang sudah mengembalikan persepuluhan milik-Mu, Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan menurunkan berkat hingga berkelimpahan ke atas mereka sekalian ya Tuhan. Sehat-sehatkan kami hamba-hamba-Mu, sehat-sehatkan kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan ini atas hidup kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan.